Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat datang pada program On Target dalam episode Mengubah Kutuk Menjadi Berkat. Hari ini kita akan membahas topik pengakuan. Dalam episode ini kita akan banyak melihat kisah kehidupan Ayub, seorang yang sangat taat menjalankan ibadah, namun mengalami hal yang pahit dan pedih dalam kehidupannya. Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Yang ku cemaskan, itulah yang mendatangi aku. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dua ayat ini sering dkhotbahkan bahwa kita harus hati-hati menggunakan lidah kita dalam membuat pernyataan-pernyataan. Memang benar, ada banyak hal yang bisa digerakkan oleh kata-kata. Misalnya perintah atau komando dari kepala negara untuk menyatakan perang terhadap negara lain, atau perintah atasan kepada bawahan, atau ucapan mantra-mantra dari ilmu sihir. Semua contoh tadi adalah kekuasaan atau otoritas yang digerakkan oleh kata-kata. Namun harus diperhatikan, jika yang mengucapkan itu tidak punya kuasa, maka dapat dipastikan kata-katanya tidak punya pengaruh apa-apa. Yakobus 3 ayat 5 mengatakan bahwa lidah walaupun kecil dapat memegahkan perkara-perkara besar. Jika kita mempunyai pengalaman yang indah dengan Tuhan, maka kata-kata kesaksian kita akan memberkati banyak orang. Jadi pengertiannya adalah kitalah yang bertanggung jawab mengendalikan lidah, bukan sebaliknya. Adalah sangat aneh dan lucu apabila kehidupan kita yang dikontrol oleh lidah kita sendiri. Kata-kata yang diucapkan lidah adalah seperti saklar yang menyalurkan arus listrik dari sumber listrik PLN. Tanpa sumber listrik PLN, saklar tidak akan berguna sama sekali. Sama halnya dengan musibah yang dialami Ayub, yang katanya diakibatkan oleh pikiran negatif dan pengakuan negatif, adalah tidak benar sama sekali. Markus 7 ayat 29, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ayat ini juga sering dipakai untuk menggiring opini bahwa seolah-olah Tuhan itu bisa digerakkan oleh kata-kata kita. Jika memang demikian, pertanyaannya adalah, di manakah letak kedaulatan Tuhan? Kalau bukan Tuhan yang berdaulat, maka sudah pasti manusia yang berkuasa dan mengontrol Tuhan. Ini sungguh kacau. Pengakuan iman yang diucapkan, kalau bukan karena dorongan iman, hanyalah kata-kata kosong belaka. Demikian pula halnya dengan kasus yang menimpa Ayub. Bukan disebabkan oleh pengakuan negatif atau pikiran negatif. Musibah yang dialami Ayub adalah atas persetujuan Tuhan. Adalah mudah mengatakan, puji Tuhan, haleluya, apabila semua berkat berjalan lancar. Namun apabila seorang mengalami apa yang dialami Ayub, harta habis, anak mati semua, kena penyakit pula, dipersalahkan oleh orang-orang yang terdekat, dihina oleh orang yang dulu dianggap rendah. Semua itu adalah suatu perkara yang berat. Banyak orang tidak bisa terima. Akhirnya mengambil jalan pintas, bunuh diri. Pemirsa, nilai kehidupan seseorang yang sebenarnya akan nyata ketika dia kehilangan segala sesuatu yang dia bangga-banggakan. Iblis menantang Tuhan untuk membuktikan siapa Ayub yang Tuhan banggakan itu. Apakah hati Ayub melekat kepada Tuhan karena berkat-berkat yang dia terima, atau memang dia benar-benar mengasihi Tuhan? Ujian kesengsaraan inilah yang harus dimenangkan oleh Ayub di hadapan Tuhan dan iblis. Dunia dan teologi kemakmuran menawarkan kenyamanan hidup. Persoalannya bukan makmur atau tidak makmur, bukan soal pengakuan negatif atau positif. Intinya adalah di mana hati kita berada dan apa yang menjadi tujuan hidup kita yang sebenarnya. Pemirsa, kita sering merisaukan keadaan kita
kurang diberkati secara finansial, dan hal-hal jasmani lain. Padahal ada hal yang lebih penting yang kita lupakan, yaitu masalah hati. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. 2 Tawarik 16 ayat 9. Kondisi hati kita cuma bisa dibuktikan melalui penderitaan. Ketika masih jaya, akan banyak orang mencari muka dan berlaku sangat baik terhadap saudara. Ketika saudara sedang bangkrut, tidak punya apa-apa, disitulah kelihatan mana teman yang sesungguhnya. Kondisi rohani sama seperti itu. Ketika kita harus mengalami semua keadaan yang tidak enak, di sanalah kelihatan hati kita yang sesungguhnya. Semuanya akan jelas, seperti di dalam persidangan. Semua fakta dibuka di depan pendakwa dan hakim. Di sanalah kita akan mendapat penilaian, vonis, lulus atau tidak. Jadi sekali saya katakan bahwa masalah yang dialami Ayub bukan karena pikiran negatif atau pengakuan negatif, tetapi pembuktian kondisi hati Ayub terhadap Tuhan. Emas atau jerami akan terbukti ketika dimasukkan ke dalam dapur api. Hati manusia hanya bisa dibuktikan ketika melewati penderitaan dan air mata. Tuhan tidak bisa disetir dengan kata-kata pengakuan kita. Pemirsa, tidak semua kata-kata pengakuan mengandung kuasa. Kata-kata adalah seperti saklar yang menyalurkan listrik. Hanya kata-kata yang dilandasi dorongan imanlah yang dapat melepaskan kuasa Tuhan. Tuhan bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kebaikan tidak selalu berarti kenikmatan. Terkadang itu adalah lembah air mata. Demikianlah pembahasan kita untuk hari ini, dan kita akan kembali pada penayangan program On Target berikutnya pada waktu dan jam yang sama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.